Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak perempuan usia 9 tahun hanyut di kota Semarang. Pencarian hari ketiga belum membuahkan hasil. Untuk menghindari luncuran awan panas, warga diimbau tidak melakukan aktivitas penambangan di jarak 3 km dari puncak Gunung Merapi. Tambang emas ilegal Kebumen terungkap usai seorang pekerja tewas tertimbun longsor. Banjir di Pantura Kaligawe membuat kunjungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung turun 20%. Tak surutnya banjir buat pengguna jalan harus mencari jalur alternatif. Sudah sepekan lebih warga harus menaiki mobil serbaguna untuk berobat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Kota Semarang. Banjir yang merendam jalan di depan rumah sakit beri dampak signifikan. Sejak banjir pekan lalu, tingkat keterisian tempat tidur dan jumlah warga yang berobat cukup menurun. Meski begitu, fasilitas pelayanan tetap berjalan normal. Pelayanan kami tetap jalan, jadi memang daerah kami cukup tinggi dibandingkan dengan Jalan Raya Kaligawe, apalagi ada tanggul. Nah, kalau tanggul itu ketinggian air memang tinggi maka bisa meluap. Alhamdulillah kemarin belum sampai, hanya ada titik cekungan-cekungan yang bukan pelayanan, memang ada genangan sedikit. Tetapi pelayanan tetap kami lanjutkan, baik kegawat daruratan maupun tidak gawat daruratan. Jadi poliklinik buka, kemudian UGD juga buka, serta ruang-ruang tindakan serta pelayanan penunjang buka semua, dan alhamdulillah selamat dari rendaman aerob dan banjir. Banjir Pantura Kaligawe Kota Semarang belum juga surut memasuki hari ke-9. Ketinggian air 50 hingga 90 cm ini menyebabkan kemacetan berkilo-kilometer. Tak sedikit pula kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir. Untuk mengurai kemacetan dan meminimalisir kerusakan kendaraan, polisi membatasi kendaraan yang lewat jalur Pantura Kaligawe dan dialihkan ke jalur lain. Itu pun jalur alternatif juga tak mulus karena ada perbaikan. Kami ingatkan masyarakat untuk hindari Kaligawe, hanya kendaraan tronton saja, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Selebihnya jangan coba-coba masuk Kaligawe karena ini tinggi. Nanti mogok, nanti pasti susah. Untuk itu hindari dulu, ya, kalau ada yang tidak penting ke Semarang tunda dulu mungkin. Terus yang kedua, rute yang kita siapkan tentu yang sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat, masuk ke Majapahit, lurus ke Padurungan. Problemnya di Padurungan lagi pembangunan jalan juga. Harap bersabar, masyarakat agar bersabar karena memang tahun ini bersamaan banjir dan pembangunan jalan. Untuk itu yang dari timur juga demikian. Masyarakat yang akan ke Demak diminta melalui jalur alternatif, yaitu Semarang Kota, Majapahit, Pedurungan, tembus ke wilayah Demak yaitu Meranggen, Karangawan, Guntur, Karangtengah, Demak Kota. Begitupun arah sebaliknya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau salah satu lokasi banjir di Gayamsari Genuk, Pedurungan, Kota Semarang. Mensos meminta Pemprov Jawa Tengah untuk percepatan penanganan dampak banjir. Lebih dari sepekan banjir di wilayah seperti Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang belum juga surut. Untuk membantu korban banjir, Kementerian Sosial mendirikan dapur umum di 2 lokasi, yakni di Gayamsari dan Pedurungan. Nilai bantuan untuk korban banjir Kemensos untuk Kota Semarang dan wilayah lain di Jawa Tengah hampir 4 miliar. Bantuan bersumber dari APBN Kemensos. Ini diwujudkan dalam beraneka logistik seperti makanan untuk anak dan dewasa, tenda, kasur, selimut, family kit, serta pakaian yang disalurkan melalui gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sampai hari ini secara keseluruhan banjir di Kota Semarang dan sekitarnya termasuk Demak dan Kabupaten Pati kita sudah meluncurkan hampir 4 miliar dari Kementerian Sosial.
Nah, selebihnya kita akan bantu terus dengan konsolidasi bersama. Hasil asesmen itu akan kita tindak lanjuti dalam bentuk dukungan-dukungan yang dibutuhkan. Sementara penanganan banjir juga dilakukan oleh Polda Jawa Tengah di daerah Genuk. Puluhan anggota polisi sibuk membuat makan yang nantinya akan diberikan kepada warga yang terdampak banjir, serta para pengemudi yang terjebak banjir di Jalan Pantura Kaligawe, Semarang. Polda Jawa Tengah juga mendirikan posko kesehatan bagi warga yang membutuhkan medis. Posko ini akan dibuka untuk beberapa hari ke depan atau hingga banjir benar-benar surut. Juga membawa tim kesehatan untuk mendirikan posko kesehatan bagi masyarakat, pengemudi yang membutuhkan bantuan kesehatan, kemudian membutuhkan bantuan makan. Kita siapkan dapur lapangan kita. Hari ini kita masak 2.000 personil dan kita akan siapkan nanti sesuai kebutuhan. Dari data BPBD, hingga hari ke-8 banjir masih merendam di 5 kecamatan, seperti Kecamatan Genuk, Pedurungan, Ganyam Sari, Semarang Utara, dan Semarang Timur. Sebanyak 65.481 jiwa terdampak banjir dan 3 orang meninggal dunia. Agus Hermanto dan Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang anak perempuan tergelincir saat menyeberangi kali di Kota Semarang. Hingga hari ketiga, korban belum ditemukan. Petugas memperluas area pencarian sejauh 3 km. Hendak menyeberang, anak perempuan 9 tahun ini tergelincir dan terbawa arus sungai. Sang ibu yang berada di belakangnya panik dan meminta pertolongan. Warga datang dan mencoba mencari sang anak, tetapi korban diduga sudah terbawa arus. Peristiwa ini terjadi di Argomulyo, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, Selasa malam. Saat itu ibu dan anak tengah meminta-minta di rumah warga. Namun saat hendak menyeberang kali yang ditutup, sang anak tergelincir. Setelah dari satu rumah ke rumah lain, akan menuju ke satu rumah di mana akses tersebut itu sedang ada pengerjaan bagian saluran. Jembatannya sedang diperbaiki, sudah ada rambu-rambu, sudah ada pembatas, tapi anak tersebut tidak melewati jembatan, justru masuknya ke sungai. Setelah orang tuanya nututi sampai ke lokasi sungai, ikut jegur, tapi anaknya sudah terlanjur hanyut. Setelah teriak-teriak, ada warga keluar, karena anaknya sudah tidak bisa tertolong, warga menarik ibunya untuk naik ke darat. Atas peristiwa itu, warga kemudian memanggil petugas untuk mencari di aliran kali Gasem. Minimnya penerangan dan kondisi kali yang banyak sampah jadi kendala petugas. Hingga di pom bensin Gasem Sari terpantau masih istirahat kecil, belum ditemukan tanda-tanda apapun dari korban. Ini juga sudah dilakukan dari Polairut, damkar maupun dari teman-teman relawan, juga penyisiran di warga, juga ada rawa-rawa juga disisir, masih nihil. Sementara ini dihentikan dan akan dilanjutkan? Iya, untuk malam ini sudah dihentikan terlebih dahulu, mengingat untuk faktor waktu, kemudian dari segi medan juga, dan minim penerangan juga. Upaya pencarian anak 9 tahun masih berlanjut hingga hari ketiga. Tim SAR gabungan memperluas pencarian hingga jarak 3 km. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. BPBD Magelang mengeluarkan imbauan pasca erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Rabu lalu. Untuk menghindari luncuran awan panas, warga diimbau tidak melakukan aktivitas penambangan di jarak 3 km dari puncak Gunung Merapi. Usai luncuran awan panas, aktivitas warga di kaki Gunung Merapi di Magelang hingga Kamis masih normal. BPBD Magelang juga belum menerima laporan adanya hujan abu vulkanik di kawasan pemukiman penduduk yang tinggal lebih dekat dengan puncak Gunung Merapi. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari korban jiwa, selama Gunung Merapi masih menunjukkan aktivitas vulkanik, BPBD Magelang mengimbau agar warga tak melakukan aktivitas penambangan pasir dengan radius 3 km dari puncak gunung. Ini karena dalam beberapa hari terakhir, luncuran awan panas tidak bisa diprediksi. Untuk tidak melakukan aktivitas
aktivitas penambangan khususnya di radius 3 kilo dari puncak. Apabila sewaktu-waktu Merapi ini mengeluarkan luncuran awan panas, karena luncuran awan panas sampai sekarang belum bisa diprediksi. Meskipun saat ini awan panasnya itu di antara 1.000, 1.500 sampai 1.700. Nah, ini untuk mengantisipasi korban. Dari pengamatan BPPTG Yogyakarta, luncuran awan panas yang terjadi pada Rabu pagi merupakan dari erupsi luncuran dari awan panas guguran sehari sebelumnya yang memiliki jarak luncur sejauh 1.500 meter. Tangkap darurat bencana erupsi Gunung Merapi saat ini berada di status level 3 siaga. Masyarakat diimbau agar berada di titik aman dengan jarak radius 7 km dari puncak Gunung Merapi. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman.